Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Bang Vicky Review. Nah, kita akan masuk ke dalam episode yang kedua. Masih tetap di grup yang sama, kita akan mereview member-member yang membuat postingan dan berkomentar. Bagaimana keseruannya? Yuk simak terus, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Bismillah. Baik, kita akan mulai review grup lagi. Masih di grup yang sama, yaitu grup Ta'aruf Poligami Bahagia yang berjumlah 6.125 anggota yang kemarin kita sempat review. Oke, kita lihat postingan membernya. Wahai para wanita, tak kasih tahu ya, terhormat di poligami daripada jadi kupu-kupu malam banyak dosa. Loh pak, yang mau jadi kupu-kupu malam sopoy? Kita lihat komentarnya baru satu. Untuk kaum laki-laki yang ingin poligami, siapa berani ingin angkat harkat dan martabat kupu-kupu malam? Walah, serem rek. Kita balik lagi. Enggak ya, ini yang kemarin udah kita review. Kaum muslimin yang dirahmati. Oke. Adakah wanita yang sudah bosan jomblo yang akhirnya siap untuk dipoligami? Wanita yang sudah bosan jomblo akhirnya siap dipoligami. Ada nggak ya? Coba kita lihat komentarnya. Yang pertama, insya Allah ada, tapi biasanya dari pihak ikhwannya mencari R2-nya kriterianya kadang sulit untuk bisa diimbangi. Untuk nimbangin kriterianya kayak apa ya? Afwan apabila ada yang salah dengan penilaian dan pandanganku. Sulit seperti apa, Bu? Jawabnya, kriterianya ikhwan kan belum tentu sesuai dengan akhwat yang bersedia, yang gak bakalan bisa nyambung kalau tidak sesuai toh. Bu Isna ini sama akhwat juga, kalau kriterianya nggak sesuai sama ikhwannya, akhwatnya juga nggak mau Bu, nggak cuma ikhwannya. Gitu sih kalau menurut Bang Vicky ya. Nggak ada yang sesuai yang didapatkan. Nah betul kan kata Mirza Arif, nggak ada yang sesuai yang didapatkan. Jadi nggak sesuai baik ikhwan atau akhwat, kalau memang nggak cocok, nggak sesuai, ya nggak akan dipilih. Itu sudah umum. Jadi itu nggak berlaku hanya ikhwan saja, akhwat pun demikian. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Kudori, banyak sekali PS-nya yang berisi dakwah, Masya Allah ya. Tapi rasanya kurang tepat ini ya grupnya. Grup ini kan grup ta'adud, tapi bagus juga untuk untuk dakwah ya di grup seperti ini. Oke. Dari Rising Star Dedi, grupnya poligami tapi ceweknya modus semua. Nggak ada yang mau dipoligami. Oh, ternyata beliau ini lagi nyari istri kayaknya di grup. Dibalas sama Asta mantul. Darah biru, betul akhirnya minta uang ini itu. Aku kirimi foto bugil aja. Wow. Dibalas apa ya? Ibu Nuriyati, jika menjadi dai dengan materi ajaran Islam tentang poligami, maka jangan melanggar ajaran Islam dengan mengirim foto bugil. Keren jawabannya. Foto ayam atau foto sapi mungkin. Iya mungkin katanya. Kita lanjut lagi ke komentar yang lain. Kalau memang mau dipoligami, aku sanggup memberi nafkah 3 cewek sekaligus. Lah terus kenapa nggak nyari aja di dunia nyata? Kalau sanggup sekali 3, masa nyarinya di sosmed
pada nggak maunya ya modus. Betul nih ya. Kalau memang mampu ya nggak bisa cari di grup kok mas bro, cari di dunia nyata aja. Yang di duta nggak ada yang mau dipoligami. Oh. Balas lagi, oh berarti samanya di sosmed dong. Siapa tahu di grup ada yang mau. Insya Allah ada. Tetap semangat ya akhi, jangan putus semangat. Oh ya. Nunggu kamu aja ya ditembak, mulai ada something ya. Afwan sudah punya komitmen akhi, jadi kenapa nunggu anak? Iya makin jadi. Karena kamu yang mau dipoligami, karena kamu kan adminnya, jadi harus siap ke poligami. Waduh maksa nih ceritanya. Jadi bicara lagi, katanya poligami sunnah Rasul bagian ibadah, kenapa nolak aku poligami? Masa pilih-pilih ya. Balas lagi, astagfirullah, bukan itu yang anda cari, tapi anda cari yang bisa menonton anda dunia akhirat dalam agama, dan insya Allah udah dapat, cuma belum disatukan. Dan entah kapan, tunggu kehendak Allah. Ini aneh lagi jawabannya admin itu ya katanya. Aku lebih tahu dan paham kalau hanya jalan menuju akhirat. Coba aku tes calonmu, tetapi akhirat lebih pintar mana. Masya Allah, udah mulai mengadu ilmu nih ya. Dibalasnya dia, ya pintar akhilah, ilmu agama anda masih dangkal, belum sempurna. Lalu akhir dijawab, aku menguasai ilmu kebatinan dunia akhirat, dari ilmu syariat sampai ma'rifat. Masya Allah, ini mulai sesat. Oke. Ini Masya Allah ya, mudah-mudahan ada hikmah, ada penampakan yang mengaku punya ilmu syariat, hakikat, ma'rifat. Ini entah ajarannya dari mana ya. Oke, kita lanjut, kita akan fokus membahas yang lain. Oke, postingan cebong sotoy. Lo kira Raden Majeng Kartini sama Mak Banteng bukan pelaku poligami atau hasil dari poligami ya? Ini lucu kali ini ya. Oke, kita skip karena sudah ada nama-nama orang yang disebut. Tunjung Wijayanto, pada modus ya, Siti Hawa, saya tidak mau dipoligami. Terus ngapain anti ada di sini? Oke, Mas Febri, bagi yang niatnya tidak mau poligami, para wanita keluar aja dari grup ini, mudah kan? Kita lanjut lagi. Andre, poligami sama ayam gomong gak? Makanya jangan nyari di sosmed kalau mau pada modus akhi ya. M. Fauzan, mana ada wanita yang mau dipoligami bro. Masya Allah ya. Itu jadi sebelum kita lanjut ke postingan yang lain, barangkali Bang Vicky mau cuma sekedar memberi informasi kepada antum semua bahwa banyak kok akhwat yang siap dipoligami. Justru kami mendapati itu lebih sedikit ikhwan yang tidak siap berpoligami. Apa sebabnya? Sebabnya terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan yang kadang pertimbangan itu tidak masuk akal. Seperti itu ya. Justru kebanyakan akhwat itu menerima. Jadi sebetulnya menurut hemat kami, kebanyakan wanita itu menerima poligami, tidak menolak. Cuma persoalannya adalah siapa yang meminta atau melamar dirinya, itu yang menjadi persoalan. Gitu. Saya pernah bertanya kepada seorang wanita yang sangat bahkan sampai kepada kadar dipoligami, padahal dirinya masih berstatus sebagai janda. Lalu Bang Vicky tanya, kalau misalkan Ustadz Arifin atau Agim yang melamar jadi istri kesekian, mau nggak kau? Jawabannya mau. Oh, kalau mereka ya beda lah. Nah seperti itu. Jadi pada intinya bukan menolak syariatnya, tetapi penolakan itu terjadi karena orang yang datangnya itu tidak dianggap
mumpuni, tidak punya kapasitas sehingga mereka menolak. Bukan menolak ta'adudnya, tetapi menolak orang yang datang. Seperti itu. Jadi jangan pernah suudzon sama muslimah ya. Nah, ya kalau satu kampung kita misalkan muslimnya kompak, ta'adud semua, poligami semua, niscaya para akhwat di kampung itu akan ngikut kok, akan siap dita'adud. Bagaimana enggak gitu ya? Bagaimana mungkin tidak siap? Kalau satu kampung ikhwannya itu laki-laki semua kompak berta'adud, kalau akhwatnya menolak, memang mereka mau nikah sama siapa? Mau nikah sama kodok? Kan enggak ya. Jadi insya Allah mereka mau. Tinggal antum nih yang para ikhwan memantaskan diri saja seperti itu. Kita lanjut lagi. Ada akhwat di sini yang siap R2, usia minimal 18 hingga 28, diutamakan yang paham fikih, sudah tahu sunnah, paham undang-undang dasar 1974. Ini maksudnya apa ini? Kita lihat komentarnya. Ribet kalianmu. Nggak apa-apa Kang, namanya juga usaha. Kita baca yang lain. Undang-undang dasar 74. Gile Lundro yang bagus belum ngerti, ente ajarin jadi ngerti. Lanjut lagi, next. Apakah poligami bagi laki-laki itu berarti harus kuat secara ekonomi? Adakah muslimah di sini yang siap dipoligami tanpa mengharapkan harta benda atau nafkah yang besar? Kita lihat komentarnya. Eki Kurniawan, ada kok nenek-nenek tetangga saya siap dipoligami. Ya. Dari Lina, kalau belum mampu jangan mikir poligami, kasihan anak orang. Dibalasnya, ya betul, terutama bagi perempuan yang poligaminya niat karena ekonomi. Dijawab lagi sama Abdul, Abdurannya mampu dalam segi Pak. Tuh. Kita next lagi. Tetap mengharapkan ekonomi, apalagi janda punya anak. Tetap faktor ekonomi diperhitungkan, kecuali ada wanita yang sudah mapan secara ekonomi. Tapi itu 1001 mah. Jawab lagi sama Lina, anak kucing aja butuh makan untuk hidup, apalagi manusia butuh uang untuk ibadah. Iya. Mas Prion, semoga Allah mudahkan segalanya. Nah ini akun aneh nih, bajuku bajumu. Ya. Jadi akunnya tuh bajuku bajumu, kayak akunnya Bang Vicky dulu, Vickyku Vickymu gitu ya. Perlu edukasi yang luar biasa dan perlu percontohan yang baik. Dijawab sama Abu Ibrahim, terus istri lu mau dikasih makan apa? Keong sawah. Dijawab lagi, makanan yang sama dengan yang gue makan tentunya. Asik. Nah ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tentang bab keadilan tentunya. Maka Rasulullah SAW itu memberi makan anak istrinya itu sebagaimana apa yang ia makan, dan ia memberikan pakaiannya sebagaimana apa yang ia pakai, kadarnya seperti itu ya. Lalu dari Dinda, tepatnya diutamakan kawamnya bisa adil soal harta itu tidak bisa dipastikan. Intinya kebahagiaan itu dalam hati. Kalau hati istrinya ikhlas, bahagia, ridho, bisa aja rezekinya Allah tambahkan. Amin. Oke. Jadi review kita kali ini ada beberapa poin. Yang pertama tadi tentang keluhan ya. Sebagian member di grup itu mereka anggap bahwa sulit mencari akhwat yang siap dipoligami. Jadi Bang Vicky perlu komentari bahwa seperti yang tadi Bang Vicky jelaskan, bahwa tidak sulit mencari akhwat yang siap dipoligami. Banyak sekali akhwat yang siap dita'adud, gitu ya. Cuma yang menjadi persoalan adalah kitanya sebagai laki-laki yang gak siap, kitanya sebagai laki-laki yang belum siap, gitu. Bukan mereka menolak ta'adud, tetapi mereka meragukan atau menyangsikan diri kita sebagai laki-laki untuk bisa memimpin mereka, sehingga mereka menolak. Jadi belum tentu syariatnya yang mereka tolak, tetapi yang sudah pasti adalah kitanya yang mereka tolak. Itu yang pertama. Yang kedua, ente salah tempat nyarinya.
Seperti itu. Kalau ente mutar-mutar terus di grup poligami, sekedar berikhtiar membuat postingan, dicari R2, dicari calon R3, dicari calon R sekian, kecil sekali potensi atau peluang antum untuk dapat. Coba antum bergaul dengan para praktisi, misalkan ikut kelas poligami, di forum poligami. Nanti antum akan mendapatkan rekomendasi akhwat yang memang sudah dibina, sudah siap. Tinggal antum siapkan mental antum aja, tinggal antum siapkan kapasitas diri antum aja, termasuk finansial dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi itu yang bisa kita review di episode kedua kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan share supaya kamu menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Semoga bermanfaat.